Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Mas Eka nih, masih bareng sama Mas Eka pastinya ya. Baik, para warga sekolah nih ya, banyak yang bertanya-tanya ya, "Mas Eka, anak saya di SD dapat, tapi saat di SMP nggak dapat. Mas Eka, anak saya di SMP dapat, tapi ketika sudah masuk ke SMA dan SMK kok nggak dapat lagi." Itu bagaimana Mas Eka? Nih apa kebingungan para warga ini banyak banget ya yang bertanya seperti itu ya. Ada beberapa informasi nih yang nantinya Mas Eka akan informasikan kepada teman-teman semua ya. Tapi sebelum itu mungkin ada para warga yang baru menemukan channelnya Mas Eka, silakan subscribe dulu ya channelnya Mas Eka untuk mendukung channelnya agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate serta bermanfaat kepada para warga semua. Dan para warga juga bisa join di Telegram, Instagram, TikTok, dan Facebooknya Mas Eka. Oke langsung aja yuk masuk ke website KJP-nya. Seperti biasa seperti ini ya, masuk kjp.go.id Jakarta. Nah, sebenarnya, ini sudah pernah, Mas Eka bahas tuh ya, di seputaran KJP ya, ada informasi dari, P4OP tuh. Harusnya yang dari SMP itu, dari SD mau ke SMP maupun dari SMA, dari SMP ke SMA atau SMK, itu ada proses mutasi namanya. Nah, proses mutasinya ini dilakukan oleh sekolah. Nah, ini Mas Eka tidak menyalahkan sekolahnya atau tidak langsung teman-teman yang berada di sekolah ya. Takutnya setelah pendataan ini ternyata belum diproses mutasinya atau tidak ditarik nih oleh sekolah, barunya. Jadi saling lempar-lemparan, "Oh itu mah urusannya sekolah yang lama, oh itu mah sekolah urusan yang baru," biasanya lempar-lemparan kayak gitu tuh. Nah, kebetulan Mas Eka juga mengalami hal seperti itu, kebanyakan sih dari sekolah-sekolah swasta nih, ini tidak men-judge atau segala macam, tapi hampir, rata-rata dari sekolah swasta. Kalau dari sekolah negeri itu biasanya, eee, operator sekolah atau operator, KJP-nya sudah bisa tektokan tuh, misalkan di website KJP SD-nya itu sudah dikeluarkan gitu ya, atau sudah dimutasikan, berarti kan nih anak ngambang nih ya, tidak masuk di SD maupun tidak masuk di SMP. Nah, pihak SMP-nya biasanya sudah mendata tuh kira-kira kelas satunya atau kelas tujuhnya yang mendapat KJP di SD siapa aja bisa didata, kemudian dia bawa suratnya ke, kecamatan untuk diproses mutasi. Nah, nanti oleh pihak kecamatan tinggal di-approve, otomatis nanti, data tersebut bisa masuk ke website KJP-nya yang di SMP, begitu juga yang di SMA ya, dari SMP-nya dikeluarkan, SMA-nya narik. Nah, permasalahannya ada sekolah-sekolah yang tidak mau menarik gitu, bukan tidak mau menarik, mungkin tidak tahu atau kelewat informasinya atau gimana, Mas Eka juga kurang paham ya, sehingga data ini ngambang aja di SD sudah dimutasikan gitu ya, sudah dikeluarkan, sudah alih jenjang, tapi di SMP-nya tidak ditarik. Nah, ketika teman-teman mengecek atau para warga mengecek nih, warga sekolah ngecek, data tidak ditemukan. Padahal saya waktu kelas SD dapat tuh, waktu di SD dapat, waktu di SMP juga dapat, tapi ketika sudah alih jenjang, kok saya jadi nggak dapat? Nah, itu penyebabnya. Dan ini sudah pernah disampaikan juga oleh P4OP melalui surat yang sudah beredar biasanya ya, di kalangan teman-teman operator sekolah maupun, di kalangan ya, komunitas KJP lah ya, biasanya itu banyak tuh grup-grup KJP. Nah, di sini sudah dijelaskan ya, proses mutasi dibuka mulai tanggal 2 September 2000 sampai dengan tanggal 16 September dengan format seperti ini. Jadi, sekolahnya yang membuat ya. Nah, ini kan nomor nik siswa, nama siswa, kelas. Nah, kelasnya kelas ini, NPSN sekolah saat ini ya. Jadi, ketika misalkan dia lulus SD, berarti ada di SMP. Ketika dia lulus SMP, berarti ada di SMA ataupun di SMK. Nah, ini dimasukkan, siapa yang membuat sekolah saat ini, bukan sekolah sebelumnya gitu ya. Kalau boleh nggak sekolah sebelumnya membuat, boleh-boleh saja gitu kan. Tapi rata-rata yang membuat nih sekolah saat ini gitu ya. Kalau misalkan sekolah sebelumnya sudah membuat ya alhamdulillah, tapi kalau belum membuat ya berarti sekolah yang saat ini, karena ini tugasnya sekolah saat ini, karena siswanya sudah masuk di sekolah yang saat ini, bukan siswa sebelumnya gitu loh ya. Karena kalau misalkan kita ngecekin kan satu-satu ribet tuh ya. Kalau di sekolah saat ini kan dia langsung mendata, oh kelas 7 ada 8 orang nih, namanya, nik-nya, sekolah saat ini, NPSN saat ini dimasukkan, gitu loh. Itu yang menyebabkan kenapa data KJP teman-teman yang dari SD ke SMP maupun SMP ke SMA tidak ditemukan lagi seperti ini, padahal dia, sudah mendapatkan KJP sebelumnya, salah satunya itu ya. Terus ada juga mungkin kesalahan-kesalahan lain atau ada teknis-teknis lainnya, coba dikonfirmasi ke sekolahnya ya. Kalau misalkan sudah dilakukan mutasi, ya sudah dilakukan mutasi,
oleh, sekolah sebelumnya dan sudah ditarik oleh sekolah yang baru, biasanya itu, ditemukan ya, hampir rata-rata ditemukan. Ada juga kasus yang, merasa sudah ditarik tapi tidak ditemukan. Nah, itu coba langsung konfirmasi ke sekolahnya, nanti sekolahnya akan konfirmasi ke P4OP gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, terjawab ya, kalau misalkan di SD-nya dapat, kemudian di SMP tiba-tiba tidak ditemukan datanya, ya kemungkinan besar adalah seperti ini ya, proses mutasinya tidak terjadi atau tidak diambil datanya, antara itu aja. Kalau misalkan dia ditarik, insya Allah pasti akan muncul gitu kan. Kalaupun, dia tidak lolos, ya pasti nanti ada keterangannya tidak ditetapkan sebagai penerima, berarti datanya ada. Kalau misalkan datanya tidak ditemukan, ya berarti memang datanya tidak ada di sistem KJP gitu loh. Ya berarti nggak tahu itu antara, datanya tidak ditarik atau datanya belum, dimutasikan, antara itu aja. Tapi kalau belum dimutasikan biasanya dari sekolah-sekolah yang di sebelumnya, di jenjang sebelumnya, dia secara otomatis akan keluar. Nah tinggal sekolah yang saat inilah yang menarik ya, mendata siswanya kemudian lapor ke, di sini suruh lapor ke kecamatan ya, atau ke Penmat ya, untuk madrasah, untuk di, eee approve mutasinya. Jadi kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan kepada para warga nih, mudah-mudahan bisa menambah informasi tentang seputaran KJP-nya nih ya. Seperti biasa jika ada pertanyaan para warga silakan langsung tanyakan saja di kolom komentar, jangan lupa untuk di-like, di-share, dan di-subscribe channelnya Mas Eka untuk mendukung channel ini agar bisa berkembang lagi. Mas Eka undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.